Halo guys dan girls, selamat sore. Balik lagi di One Punch Man Video. Video kali ini kita akan lanjut tier list Keepsake dan Awaken 2 SSR Plus di Goketsu Banner. Langsung saja tanpa basa-basi ya. Yang sama nggak usah dibahas. Wah, ini. Sama seperti unitnya, Keepsake-nya juga turun sedikit ya. Soalnya di Goketsu Banner ya, ingat ini di Goketsu Banner. Sebelum Goketsu Banner, tank gue sih pribadi ya, gue pribadi masih lebih milih Spitzer ketimbang tank ya. Soalnya baru Boros yang benar-benar tank. Sebelum Boros ada sih Hellfire, tapi Hellfire tidak lagi viable di Girigenshu Core. Akhirnya tinggal si Boros setelah kehadiran Girigenshu. Tapi dengan kehadiran Goketsu V2, makin sih tank team. Kang Sliding, tersliding juga Keepsake value-nya. Boros juga. Memang Boros sih kurang di PvP, tapi memang mendominasi banget di player versus boss. Makanya kemarin sempat bertahan, akhirnya turun. Wede, masih stabil dia ya. Kecuali di Monster Tourney, di luar Monster Tourney, Keepsake dia bagus banget diambil karena selalu kepake. Bapak ini unitnya bagus, cuman Keepsake-nya kurang menurut gua. Kecuali kalian sudah kasihkan ke si Girigenshu, si Ki, terus si carry kalian yang lain seperti si Metal Bed atau Atomic atau Kabuto, baru udah pertimbangkan kasih Keepsake-nya si Silverfang. Menurut gue seperti itu. Soalnya dia nebeng super berserknya dari si Girigenshu saja malah lebih efektif ketimbang nge-keepsakean dia. Atomic menurun ya. Atomic menurun, sayang sekali. Bagian keepsake-nya. Di eranya Goketsu Banner, lebih butuh Awaken 2-nya. Ujung-ujungnya sama story-nya kayak Metal Bed. Yang tadinya mendominasi khusus cukup keepsake, akhirnya malah butuh Awaken 2-nya. Garo tetap, tapi si Fubuki turun. Kenapa turun? Sama seperti unitnya, efisiensi yang ditawarkan hampir atau nyaris hilang. PM memang jelek sih keepsake-nya. Bagusnya cuma unitnya bintang 5 dan Awaken 2 itu doang. Kalau keepsake-nya atau ungu 5-nya jelek banget. Goketsu sendiri sebenarnya hampir SSS. Katakanlah SSS hampir plus ya. Kenapa begitu? Soalnya unitnya sendiri untuk saat ini terbaik menurut gua. Dengan mengunlockkan crit plus crit damage bonus untuk unit yang bagus banget. Apalagi jalur atau jalan atau progres ke ungu 5 naikin lagi status dia. Makanya gue tetap merekomendasiin yang wajib tetap Awaken 2-nya si Goketsu. Cuman sangat rekomendasi ditambahin Keepsake juga. Apalagi kalau ada yang hard carry Atomic, kalian bisa nge-bypass armornya yang armor Atomic yang keras banget itu. Sekarang kita ke Awaken 2. Loh, mana si Bakusan bang, si monyet? Monyet resmi gue keluarkan dari Awaken 2 tier list. Karena memang beda juga cara dapetinnya ya. Ya udahlah ya. Plus kalian semua udah paham lah ya kalau si monyet nggak usah lagi di Awaken 2. BTW Boros turun, tidak lagi SSS menjadi SSS minus. Soalnya sudah hadir yang 2 kali lipat kasarnya dari curutnya si Boros, yaitu si Goketsu. Cuman yang udah ada Awaken 2 Boros ya monggo banget.
Plus kalau kalian mau dikit lagi jadi Awaken 2 ya, tetap worth it. Masih lama Goketsu. Sekali lagi kalau kalian nonton kemarin yang final di Endless Battle Zone, bagus banget ya generating energinya. Tapi ingat harus ada curut yang follow up, bukan curut yang berdiri macam Boros atau Goketsu. Si CE guguknya bisa bang, guguk CE bisa, cuman hanya sampai round 3 ingat. Round 4 guguknya hilang kan, jadi benefit Awaken 2 atau bahkan Awaken 3 Gerugen-Sub kalian hilang. Dan satu lagi gue catat nih, gue tekankan, kalau di monster turni tidak ada monster yang punya curut yang follow up. Jadi dia sendiri dan tidak akan aktif itu Awaken 2, apalagi Awaken 3-nya si Gerugen-Sub. Belum lagi per Awaken kasarnya kalau tidak hoki itu 180 BT. Makanya gue taruh Awaken 2-nya si Gerugen-Sub di tier bawah ini. Kayak sentuhan akhir, agak mahal kalau langsung kalian kejar. Apalagi hanya Gerugen-Sub yang kalian hyper kan. Si Silverwing tetap lagi-lagi enakan polos sih menurut gua. Setidaknya berkipsek saja lah, mentok-mentok. Atomic bagus banget. Dari dulu bagus banget memang Awaken 2 Atomic ini. Cuman dulu itu tidak wajib. Tidak harus ya. Tidak harus. Cuman di bannernya Goketsu ini menjadi kata kutip wajib. Banyak curut bertebaran. Rata-rata kalian akan wasting round pertama sorry. Soalnya di round pertama banyak curut, dia mau maju, gak akan ada yang trigger God Mode full, gak akan terjadi ulti follow up-nya. Kira-kira seperti itu. Ditambah minus attack permanennya juga sadis banget. Garo, tahu sendiri lah ya. Bahkan si Boros yang punya curut aja turun, apalagi Garo yang harus God Mode. Anjir juga bisa. PM juga turun sedikit dari SSS Plus ke SSS karena yang ditawarkan bagian non-crit damage free-nya mulai di-tackle lagi. Kehadiran Goketsu sendiri itu crit build. Jadi tendangan Goketsu akan nge-bypass 30% non-crit damage free yang dikasih si PM. Tambahan revival 2-nya worth it banget sih. Belum lagi nggak semua unit musuh crit build kan. Jadi nggak keseluruhan di tackle, non-crit damage free armor yang dikasih PM, hanya sebagian. Cuman bertambah saja unit yang bisa bypass, makanya menurun sedikit. Goketsu sendiri bagus banget ya. 400% dari HP-nya Goketsu itu bagus banget. Apalagi itu kan langsung dikalkulasi dari awal, nggak atau sebelum di-cut oleh Atomic. Oke, itu saja tier list Keepsake dan Awaken 2 ala BLP. Bagi yang menjalankan, selamat menyiapkan takjil-takjil, kemudian berbuka. Kalau ada pertanyaan atau saran, monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jangan pikir gue mantas tuh gitu. Adios.